Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam dari Prodi Teknik Industri kelas A angkatan 2021. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengukuran dan perancangan sistem kerja, yaitu tentang peta proses operasi. Baik, langsung saja kita mulai. Oke, sebenarnya ya, peta proses operasi ini adalah termasuk jenis dari peta kerja. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang peta proses operasi, kita sebaiknya paham dulu tentang apa itu peta kerja ya. Oke, nah, peta kerja sendiri adalah penggambaran urutan kegiatan yang terjadi dalam suatu proses operasional. Nah, proses operasionalnya apa saja? Yaitu meliputi penyelesaian suatu aktivitas atau kegiatan dari awal produk yang masih mentah atau belum diolah ya, menjadi produk jadi atau produk yang sudah siap dipasarkan. Nah, penggambaran secara visual dari semua proses atau tahapan-tahapan tersebut dilakukan menggunakan simbol-simbol tertentu yang sudah terstandarisasi. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai pengertian dari peta kerja. Sekarang kita bahas simbol-simbol pada peta kerja. Nah, simbol-simbol yang secara umum digunakan pada peta kerja adalah simbol yang sudah terstandarisasi menurut ASME atau American Society of Mechanical Engineer. Nah, jadi kita tidak bisa memakai sembarang simbol ya untuk menggambarkan proses-proses operasi kerja, karena ASME sudah menetapkan peraturan tersebut. Nah, jadi simbol-simbol yang dimaksud itu apa saja sih? Nah, terdapat 5 simbol pada standar yang ditentukan oleh ASME, yaitu seperti yang ada pada layar berikut. Jadi seperti inilah simbol-simbol tersebut. Yang pertama, yang paling atas itu ya ada simbol berbentuk lingkaran, ya lingkaran. Yang kedua ada bentuk panah mengarah ke kanan. Yang ketiga ada bentuk persegi, itu ya kotak persegi. Yang keempat ada bentuk gabungan. Nah, seperti gabungan antara persegi dan lingkaran. Jadi digabung, disatukan. Nah, sebelah kanan bentuk setengah lingkaran, sementara untuk sebelah kirinya itu berbentuk setengah persegi. Dan bentuk kelima yaitu bentuk segitiga terbalik ya, seperti itu. Nah, dan sebenarnya ada satu lagi simbol, yaitu simbol aktivitas ganda yang gambarnya seperti ini berikut. Jadi gambar seperti ini seperti disatukan antara simbol lingkaran dengan simbol persegi ya. Oke. Jadi maksudnya apa sih semua simbol-simbol tersebut? Sekarang mari kita bahas satu persatu. Oke. Yang pertama itu ada simbol lingkaran ya. Itu maksudnya adalah operation ya. Dalam bahasa Indonesia itu maksudnya operasi. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan di mana benda kerja mengalami perubahan sifat baik fisik maupun kimiawi, mengambil informasi pada suatu keadaan, merakit benda dan lain sebagainya. Jadi itu maksud dari simbol lingkaran ya. Itu adalah sebuah proses operasi ya, proses operasi. Contohnya adalah proses memaku, proses mengebor, mengetik, memotong dan lain-lain. Oke. Yang kedua adalah transport, atau dalam bahasa Indonesia transport ini adalah transportasi. Nah, maksud dari simbol kedua ini adalah kegiatan di mana benda kerja, bekerja atau perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi. Contoh dari proses ini, bagian ini adalah memindahkan barang dengan kereta dorong, mengangkat benda dengan kerekan atau katrol, memindahkan dengan tangan atau menjinjing ya, benda kerja dan lain-lain sebagainya. Oke. Masuk yang nomor 3 itu adalah inspection, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah inspeksi. Maksud dari simbol ini adalah kegiatan di mana benda kerja atau peralatan mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas ya, maupun kuantitas. Jadi maksud dari simbol yang ketiga ini adalah sebuah produk mengalami pemeriksaan ya, mengalami pemeriksaan baik dari kualitas maupun kuantitas atau jumlahnya. Jadi diperiksa dulu ya. Contohnya adalah menghitung kecukupan jumlah barang hasil produksi, membaca skala pengukur temperatur, meneliti informasi yang tertulis dan lain sebagainya. Oke, kita masuk yang keempat,
yaitu delay, atau dalam bahasa Indonesia itu delay itu menunggu ya. Maksud dari simbol yang keempat ini maksudnya adalah suatu momen atau waktu di mana benda kerja, pekerja, atau perlengkapan tidak mengalami kejadian apa-apa atau kegiatan apa-apa selain menunggu. Oke. Contohnya adalah pekerja sedang menunggu elevator, kereta dorong yang sedang menunggu barang dari konveyor, dan lain sebagainya. Ini yang kelima, yaitu storage, atau bahasa Indonesianya itu penyimpanan. Kegiatan di mana benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang cukup lama. Jika benda kerja tersebut akan diambil kembali, biasanya memerlukan suatu prosedur perizinan tertentu. Jadi maksud dari storage ini adalah mungkin barangnya sudah jadi ya, tapi disimpan dulu di gudang ya, sebelum ke tahapan selanjutnya ya. Contohnya adalah menyimpan barang jadi pada gudang hasil produksi dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan bahas peta proses operasi ya. Pengertian peta proses operasi. Nah, jadi peta proses operasi adalah peta kerja keseluruhan yang menekankan pada aktivitas produktif, sehingga yang simbol-simbol yang digunakan yaitu simbol operasi atau inspeksi saja. Penggambaran peta proses operasi dilakukan dengan menggunakan simbol ASME tadi ya, simbol ASME operasi, inspeksi, atau operasi inspeksi. Oke, sekarang kita sampai di cara menggambar peta sistem operasi. Oke, di situ bisa dilihat di layar ya, ada huruf T, ada huruf I garis N, ada huruf D, ada huruf O seret N. Nah, itu maksudnya apa semuanya? Kita bahas satu persatu. Itu T itu maksudnya waktu proses. I garis N adalah nomor urut inspeksi. O garis N adalah nomor urut operasi. D adalah deskripsi operasi. Dapat meliputi nama kegiatan, mesin, tempat, dan lain sebagainya. Oke. Dan berikut adalah contoh peta sistem operasi. Saya mengambil ini ya, nama objeknya saya mengambil meja belajar lesehan. Oke, ini adalah produknya meja belajar lesehan. Bisa dilihat di situ yang dari arah kiri dulu itu ada kaki meja. Yang pertama adalah diukur ya. Diukur itu termasuk dalam proses operasi, yaitu lambangnya lingkaran. Terus setelah diukur itu dipotong tetap lingkaran, dan yang kegiatan ketiga yaitu dihaluskan tetap lingkaran simbolnya, dan yang keempat adalah inspeksi. Nah, berubah bentuknya ke persegi. Terus ada kaki meja juga, itu sama seperti tadi. Terus yang ketiga sama seperti yang tadi. Yang keempat juga sama karena meja kakinya 4 ya, itu masuk akal. Dan ini ada alas meja. Proses pertama yaitu diukur, itu menggunakan lambang lingkaran. Yang kedua dipotong, simbol operasinya itu tetap lingkaran. Yang ketiga dihaluskan, tetap lingkaran juga. Dan yang keempat itu adalah inspeksi ya, proses inspeksi, itu lambangnya persegi. Dan yang terakhir itu dirakit, prosesnya menggunakan simbol lingkaran lagi ya. Seperti itu. Jadi oke, kurang lebih seperti itu ya penjelasan dari saya materi tentang peta proses operasi untuk mata kuliah perancangan sistem kerja. Saya harap teman-teman yang melihat video ini dapat mengerti dengan video penjelasan saya ya. Mungkin cukup sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.